sekarang saya sudah bersama Mas Bogi Jupiter. Mungkin teman-teman yang nggak pernah absen untuk San Mori di hari Minggu atau mungkin ada riding di hari Sabtu, pernah lihat sosok Jupiter yang di sebelah kita ini yang disebut Jupiter Setan. Jupiter Setan, guys. Sekarang kita mau sebelumnya apa dulu ya? Oh iya dong, semar atau biar enjoy. Nah, kita bakal ngulas lebih ke alasan kenapa Jupiter, dan kedua, apa sih yang bikin Jupiter ini punya power atau taste yang spesial gitu di jalan. Nah, yang pertama, Mas Bogi, kenapa sih harus Jupiter gitu? Jupiter ayah gitu, enggak Jupiter kan ayah. ada Jupiter MX, Oh iya. ada MX King. Betul, Kenapa betul. harus Jupiter ayah? Sebetulnya ini cuman pingin menjawab rasa penasaran saya ya. Kenapa motor Jupiter yang saya ini, terutama Jupiter Robot, jarang peminatnya. Jadi saya ingin memecahkan stigma bahwa kalau Jupiter Robot itu Jupiter yang ringkih gitu, powernya kurang. Nah di situ saya mulailah riset-riset dengan bapak mekanik gitu ya, biar masalahnya terpecahkan. Nah, dan hasilnya alhamdulillah lah banyak yang tahu lah ke motor ini. Untuk dulu nih, nggak mungkin dong begitu lahir motornya langsung gini. Oh iya. Yang pertama kali dilakuin sama Mas Bogi untuk menaikkan performa motornya itu apa aja sih? Kalau untuk performa ya udah pasti di bore up ya. Kita ganti pistonnya, klep, head, boring kayak gitunya kita iniin lagi biar performanya makin greget. Untuk pemilihan piston yang pertama, Kalau untuk piston sendiri ini sekarang pakai 58 dari produknya Vim Izumi. Ya, pakai 58. Berarti cc-nya dapat berapa? kurang lebih 150, sekian. Dia kisaran 100. Iya, Ya, setara 150 Aerox lah cc ya lah. dengan Iya, piston kurang lebih. 58. Untuk klep? Klep ini pakai harian, saya pakai 26, 23. Berarti 26, 23 ya. Ya. Kasih klepnya no kenas nih. Itu yang paling. Nah, kuncinya ada di situ. ini gimana nih ya? Untuk noken as sebetulnya ini rahasia perusahaan sih sebetulnya ya. Standar bubut atau produk aftermarket? Kalau ini standar bubut. Standar bubut. Standar bubut. Untuk rasio gear sama rasio transmisi atau gigi? Kalau transmisi gearbox berarti ya? Gearbox. Gearbox masih orisinil bawaan pabriknya. Masih bawaan. Masih bawaan ya. Siapa tahu rencana ke depan ada rezeki kita main ke gearboxnya juga. Untuk karburator? Karburator ini pakai TDR PE28. Karburator TDR PE28. Ya. Kenapa harus TDR? Ada sesuatu yang spesial kah? Harga mungkin? Ketahanan produknya mungkin? Atau spare part yang familiar atau gimana? Ya, pertama gitu ya, kalau dari harga TDR ya sebetulnya lumayan tinggi ya. Ya kisaran mungkin sekarang 1 juta lebih lah. TK padahal dapat 400.000. Ya, cuman gini, kenapa saya pakai PE28 yang karbu bulat? Pertama, kalau kita mau nyeting pilot jet, main jet, banyak nih produk aftermarketnya. Nah, kedua, pokoknya misalkan ada kendala gini gitu, kita bisa kanibal sama merek lain. Jadi alasannya lebih ke kalau simple lah gitu. Kalau ada sesuatu lebih ke kayak nyari rokok lah ya. Di mana-mana ada. Jangan sampai niatnya mau San Mori malah dorong sana sini ya. Betul. Nah, sejauh ini kendala otomatis dong ketika kita melakukan bore up atau upgrade di performa mesin. Ya. Ada konsekuensi yang didapat. Pernah nggak sih kejadian yang sampai fatal gitu dengan konfigurasi upgrade yang seperti itu? Kalau selama ini saya sih prinsip saya ya gitu ya. Kalau kita mau main mesin, kita jangan ibarat kata orang Sunda lebar. Jangan lebar bahan. Jadi wajar kalau misalkan kita dalam riset mesin itu banyak ngebuang bahan. Soalnya kan ya itu tadi konsekuensinya, jangan lebar. Soalnya kan kita cari yang cocok nih. Jangan karena hal yang sepele nanti malah ngerembet jadi hal yang lebih besar. Inilah lebihnya ke teman-teman yang mungkin mau riset tentang performa mesin.
aduh takut jebol, aduh takut gini, takut gitu. Selain perhitungan yang tepat dari teman-teman, juga teman-teman harus sadar bahwa ini konsepnya adalah modifikasi. Kalau teman-teman pengen punya motor 150 cc instan tanpa ada konsekuensi apapun, beli fiction langsung jadi ya. Bisa sih. Iya, Ya, beli betul, fiction betul. langsung jadi. Ya. Beli Ninja SS Mm-mm. langsung jadi. Cuman, Fiction sekarang banyak skinnya, ada skin sport, skin trail, skin klasik. Itu banyak. oh yang 155 ya? Iya, itu skin fiction itu. Oh benar, epic skin. Epic skin. Oke. Nah, benar kata Mas Bogi bahwa kalau teman-teman konsepnya adalah modifikasi, itu yang dikejar bukan apa ya, bukan hematnya atau bukan irit di kantong juga, Ya, tapi betul. kepuasan ya. Kepuasan, kita lebih ke passion. Nah, passion. Nah, Mas Bogi ini mungkin kita juga kenapa bahas kenapa motor bebek. Mungkin teman-teman juga sadar akhir-akhir ini untuk Sunmori lebih ke oke lah kelas moge sekalian, Nah. kelas paling lihatnya Vario, Beat, Matic Mio. gendut sekarang. Matic merajai. dulu. Benar. Saya pribadi juga seseorang yang pernah turun di dunia motor dan lihat sekarang tuh motor jenuh gitu, jarang anak-anak muda yang usia lahir 2000-an mungkin memilih motor bebek untuk jadi tunggangannya. Nah ini Mas Bogi ini cenderung seseorang yang konsisten dalam memilih kendaraan dari dulu. Jupiter, zaman saya pakai Ninja udah pakai Jupiter, zaman saya pakai Nuvo. Masih Jupiter, bahkan pas saya pakai KTM Super Duke Mas Bogi ini masih dengan Jupiternya. Nah, ini nih yang bikin saya penasaran dengan ada apa sih di Jupiter? Apakah punya ikatan batin tersendiri? Ternyata Mas Bogi ini lagi riset untuk merubah paradigma teman-teman tentang motor bebek, terutama Jupiter yang terkesan ringkih dan lemot sih. Iya ya, untuk standar bisa dibilang lemot. Cuman tapi untuk handling saya juga ngalamin Pak. Oh iya. Pakai Jupiter burung hantu emang handlingnya enak banget. Pakai miring-miring, pakai ban federal juga agak pede lah. Pede. Soalnya sasisnya juga enak sih. Dari sasis enak. Nah buat teman-teman mungkin yang jenuh dengan Sunmori, Matic, Beat, Vario, mungkin sekarang lebih Aerox, NMAX. Nah mungkin teman-teman yang juga ada rasa penasaran untuk merubah konfigurasi atau modifikasi di motor, itu bisa Jupiter juga bisa jadi salah satu pilihan setelah mendengar keterangan dari Mas Bogi ini. Nah, ngomong-ngomong soal dari awal motor ini lahir dari pabrik sampai sekarang motor ini jadi seperti ini, habis berapa Jupiter kalau diduitin? Kalau ngomongin rupiah kayaknya udah bisa beli mobil ya, mobil second gitu ya. Ya walaupun kijang lah. Dari Mas Bogi yang memang dari dulu kayaknya nggak habis-habis ya rasa penasaran untuk merubah mesin. Nggak pernah puas gitu untuk riset terus sama motor kesayangannya. Tips buat teman-teman nih yang misalkan masih ada rasa lebar ya bahasa Sundanya, masih lebar atau mungkin aduh takut gini takut gitu. Menurut Mas Bogi saran buat teman-teman yang baru mau mulai nih di dunia motor kayak? Kalau tips dari saya gini sih ya. Misalkan teman-teman udah siap sama konsekuensinya itu tadi. Oke. Yang pertama ya biaya udah pasti. Nah, sekiranya biaya belum mencukupi jangan maksain. Oke. Atau itu. Ya. Kedua, cari bengkel yang benar-benar memang bisa dipercaya. Oke. Bisa dipercaya dalam pengerjaannya, terus nanti pertanggungjawabannya gimana. Nah, terus kadang kan ada nih bengkel yang misalkan oh yaudah sini bikin di saya aja. Tapi kebanyakan yang saya lihat di lapangan jarak 3 bulan, motor kamu mana? Jebol, kan kayak gitu terus kayak gitu. Nah, itu tadi konsekuensinya. Kalau teman-teman ibarat kata lebar pakai bahannya itu yang riskan tuh di jebolnya itu kata jebol tuh jadi momok menakutkan kalau teman-teman mainin mesin gitu. Pokoknya dengan perhitungan. Ya. Perhitungan dalam segala aspek ya. Iya betul. Keuangan. Perhitungan motornya buat apa? Nah gitu. Jangan sampai nanti dalam proses riset malah ngeganggu kerja, kuliah atau sekolah gitu. Nah, jangan sampai. Mungkin itu sih yang bisa ditanyain ke Mas Bogi. Thanks banget nih untuk waktunya bisa ngobrol-ngobrol dikit tentang motor Jupiternya. Selain yang Mas Bogi juga ini ada nih. Ada nih satu lagi. Punya adiknya Mas Bogi yaitu Mas Habib, dan
dua motor ini nggak pernah lepas adik kakak ini. Ya, sama-sama Jupiter, cuman yang ini baru di-build mungkin belum lama ya, masih baru ya beberapa bulan lah. beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah ini kita bakal lanjut review motor yang satunya nih, yaitu motor adiknya Mas Bobi, yaitu Mas Habib. Nah, tonton terus video ini sampai selesai, nanti akan kita lanjut lagi dengan ngobrol-ngobrol sama Mas Habib. Sekarang kita udah sama adik dari Mas Bogi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mas Bogi mengenai motor Jupiternya. Nah, sekarang yang mau ditanyain ke Mas Habib, apa sih yang bikin Mas Habib ikut-ikutan juga pengen main motor Jupiter gitu? Padahal kan untuk seusia Mas Habib banyaknya nih. Walaupun Mas Habib sendiri juga main motor matic ya, ada Aerox sama udah ya? Udah. Main Aerox aja. Nah, kenapa harus Jupiter Ayah nih? Senang nih namanya Jupiter Ayah. Kenapa? Karena dulu teman-teman kita itu bapak-bapaknya semua pakai motor Jupiter ini. Ayah. Kenapa lebih milih Jupiter Ayah? Apakah settingannya udah bisa nyantai ke Mas Bobi? Atau memang merasa nyaman? Atau mungkin spare partnya yang tergolong murah? Kenapa sih alasan Mas Habib pilih Jupiter sebagai tunggangannya? Pertama sih asalnya kan maunya MX King. Oke. MX King. Cuma pas lihat motor ini ya, udah kalau bahasa Sundanya sih buladig gitu. Oke. Buladig. Nah, karena gara-gara pertama ya biaya. Kalau beli lagi motor pasti nambah lagi banyak, di parkiran banyak kan. Jadi ya udah akhirnya restorasi nih Jupiter Ayah. Oke. Yang disebutnya Jupiter si Ayah. Jupiter Ayah. Karena beneran punya ayah ya. Beneran punya ayah ini. Oke. Dari ayah. Oke. Untuk yang bukan dilakuin, apa sih yang udah dirubah dari motor ini? Yang pertama warna deh. Warna. Untuk warna itu pas repaint habis berapa nih buat restorasi repaint? Kalau repaint sih ngikutin warna STNK ya, biar ini patuh aturan. Nah, Kalau soal biaya cukup lumayan gitu. Lumayan di kantong pelajar lah, 700 ribuan. untuk ngecat itu habis sekitar 700 ribu. Oke, untuk performa mesin nih pasti untuk Mas Habib sendiri bukan karakteristik yang suka dengan mesin standar ya. Nah, untuk mesin yang di sisi sektor mesin nih, kalau yang Mas Bogi jelas-jelas udah itu mah udah bukan mesin Jupiter ya, itu mah casingnya doang Jupiter bohongan. Untuk yang motor Mas Habib ini nih, yang udah dilakuin untuk performa mesinnya apa? Paling setar dinaikin terus Dinaikin ke stang. ke stang gitu. Maksudnya dinaikin tuh di bore up Oke, di bawah. biar si tenaganya agak jos gitu. Pakai ukuran berapa? 53. 53 pakai 53. Untuk karbonya masih kalian? Kalau karbu masih standar, paling klep Oh, klep terus. klep Klep. Apa lagi? Boring udah jelas karena ngikutin pistonnya ya. piston ya. Oke, untuk nih yang paling penting nih, oli yang dipakai. Kalau oli ini pakai cuma oli murahan gitu. Oli apa? Pakai Shell Shell apa? Advance. Kenapa harus Shell? Harganya sih. Oke, reason yang paling umum adalah ya price-nya. Sebenarnya saya pribadi sih bukan tipikal yang embel-embel oli racing, embel-embel oli dengan brand yang bagus ya. Oli itu lebih ke kekentalannya terutama yang SAS 1040, 2050, 030 itu tingkat kekentalannya itu mengikuti sama usia mesin. Jadi nanti mungkin setelah video ini saya akan bahas mengenai spesifikasi oli yang pas buat teman-teman sesuai dengan tipe mesin, karakter mesin atau usia motor. Nyaman nggak sih pakai Jupiter? Nyaman sih, apalagi yang gini enak banget buat nikung-nikungnya jalur lembang, ledeng. Jadi lebih ke handling ya. Handling. Kalau untuk Top speed. power, Kalau power bawahannya
enak, tapi kalau atasannya agak kurang. Atasannya baju. Atasannya baju. Untuk nih power atau top speed yang pernah dicapai sama motor ini. Motor ini, Nah, motor ini. jangan bicara motor itu. Itu bukan Jupiter. Ini Itu bukan aja Jupiter. casingnya aja Jupiter. Kalau ini bisa 112 km. 112 km per jam untuk motor 125 AMS ya. Yang Sekali Pak, karena 104 jam kita kan ada yang 143 atau 145. Oke. Setelah setelah motor ini jadi seperti ini, ada rencana nggak sih ke depan untuk melakukan perubahan apa lagi itu di motornya? apa ya? Jangan bicara ganti BPKB, itu beda lagi Bapak ya. Beda lagi. Ada rencana nggak apakah mau upgrade pengapiannya, CDI mungkin, coil mungkin, atau suspensi mungkin? Ada nggak sih yang mau dilakuin di motor ini? Ada yang kurang nih gitu. Masih kurang sih sedikit lagi. Terus yang mau dilakuin? Yang dilakuin paling mau nyoba CDI sama karbunya. Nah, CDI-nya mau pakai apa? Paling yang banyak ini sih BRT ya. Pakai Ada BRT. udah umum lah ya untuk upgrade CDI pasti pakai BRT. Nah, kita bicara harga nih karena kita review ini kan lebih ke berapa sih habis biaya untuk upgrade motor Jupiter ini. Mas Habib sendiri nih udah ngerogoh pajak berapa rupiah nih kalau boleh dibisikin. Aduh, Mulai dari tadi kita bicara cat, set, terus dekal, TK, ban pasti ya. ban pasti sih. Ban juga ganti, terus untuk rubah piston, klep, terus per klep, dan semuanya deh di luar motornya karena motornya udah existing ya, udah ada di sini, udah nggak beli. Untuk upgrade itu habis berapa sih? Kira-kira paling habis 4 ribuan lah ya. 4 ribu tuh 4 juta. 4.000 K ya, 4.000 K. 4 jutaan. Oke. Kalau beli motornya kan dapat segitu juga. Ya, Apa nggak sayang nih uangnya? Maksudnya dengan jual motor ini 4 juta, nambah 4 juta lagi, bisa dong dapat motor yang making lah ya. Ya. Bisa ya. kenapa? Menang deh guys. Kan kita harus ngemodal lagi nih. Oke. Belum lagi kan kalau kita beli making misalkan 150 cc. Terus kan kita masih kurang nih. Pakai saya 68. Tambah lagi nanti Oke, kan. oke. Berarti lebih ke apa ya? Budget Memanfaatkan yang ada. Oke, nah tips juga nih buat teman-teman ketika teman-teman sekarang nggak bisa dipungkiri ya kalau motor itu udah jadi bagian kita untuk aktualisasi diri. Sehari-hari lah. Selain kita beraktivitas menggunakan motor juga, terus kita juga bergaya sekarang pakai motor. Pakai motor. Kalau Outfit dilihat dong, outfit. Kalau dilihat-lihat nih sekarang, bajunya biasa aja, celananya biasa aja, sepatu biasa aja, helm sama motornya Luar biasa. Nah itu makanya mungkin teman-teman yang mau punya, kadang-kadang kan kita juga pengen punya motor dua ya, satu buat daily atau harian, yang satu buat bergaya lah, Bergaya, buat ya. nongkrong. Nah tips dari Mas Habib ini juga bisa dipakai sih buat teman-teman motor apapun yang teman-teman punya. Mungkin ada motor ayah yang udah nggak dipakai lagi, nggak diurus lagi, bisa nih budgetnya nggak banyak, cuman motor ini bisa punya tampang yang luar biasa dan bahkan eye catching ya. Ya dong. Terutama di balik apa ya, di Ceritanya. antara di Yang antara penting ceritanya. nah selain itu juga Mas Habib di antara kejenuhan motor yang ada, beat, kembali lagi ke tadi saya ngobrol sama Mas Bogi, di balik kejenuhan kita lihat Beat, lihat Mio, lihat Aerox, lihat NMAX, tiba-tiba datang nih adik kakak Jupiter 2 ini kan jadi wah gitu, jadi eye-catching banget ya, jadi punya identitas sendiri nih, jadi gampang dikenal juga kan jadinya. Nah tips buat teman-teman adalah manfaatkan yang ada, jangan memaksakan juga apapun motornya, berapapun budgetnya. Kalau teman-teman bisa kreatif, teman-teman perhitungannya pas, itu juga bisa jadi solusi buat teman-teman semua menjalankan hobi ya Mas Habib. Iya, yang penting silaturahminya. Nah, yang tetap bisa bersilaturahmi dengan kendaraan yang ada. Nah, mungkin sementara itu dulu, nanti in-depth tour-nya mungkin nanti ketika kita ada waktu lain ya. Kalau misalkan lagi kebetulan Mas Bogi atau Mas Habib lagi bongkar-bongkar motor, nah nanti kita mengintip nih spesifikasi motornya lebih dalam lagi. Makasih teman-teman untuk waktunya udah nonton video saya dari Equipment Autocare. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap hormati orang tua dan tetap santun di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.